Vin, kamu tahu nggak sih berita yang akhir-akhir ini lagi trending topik itu? Yang mana Nat? Yang lagi trending topik banyak tahu. Itu loh yang istrinya tuh poluan, terus dia katanya ngebakar suaminya gitu di rumah. Oh iya, aku sempat baca berita tentang itu. Kamu tahu nggak sih Kromboloni jelasnya kayak gimana? Hah, kromboloni? Aku taunya kronologinya, Vin. Iya, maksud aku kronologi jelasnya kayak gimana? Oh, aku nggak tahu sih. Yang aku tahu tuh, aku cuma tahu dari mama aku katanya dia tuh marah gitu loh istrinya gara-gara sisa gaji suaminya tuh 800.000. Oh iya, aku baru ingat. Aku juga kemarin sempat baca-baca sedikit sih. Yang aku tahu suami itu main judi online kan. Nah, dia tuh pakai duit gajinya yang seharusnya bisa buat makan anak-anaknya untuk main judi online, dan harusnya jumlah gajinya itu ada 2 jutaan sekian, aku lupa, tapi ternyata pas dicek tinggal sisa 800.000. Wow, yang benar. Tapi serem banget ya. Maksud aku tuh aku kira dia tuh nggak judi online gitu loh. Cuman emang karena pure gitu loh kesalahannya dari istrinya. Berarti beritanya simpang siur ya? Bener banget Nat. BTW kamu tahu cerita ini dari siapa? Aku tahu ceritanya dari mamaku sih. Oh, dari Bu Yanti ya. Iya tuh, bener banget. Sebenarnya aku juga nggak tahu sih kronologinya kayak gimana, jelasnya kayak gimana. Cuman yang aku baca, selain dia judi online, dia kan udah punya anak 3 ya. Ternyata dia udah sempat KDRT, selingkuh, terus apa lagi ya, pokoknya dia melakukan beberapa kesalahan juga. Jadi cukup mendasar kenapa istrinya bisa sampai semarah itu sama dia. Wow, serem banget. Berarti kesalahannya tuh bukan pure dari istrinya gitu ya berarti. Benar. Dan aku dengar juga katanya dia tuh long distance marriage ya, yang Iya. nyebabin apa ya, kayak dia mikirnya ini kali ya, hal-hal yang kayak gitu tuh bisa halal dilakuin karena dia jauh gitu loh dari istrinya. Benar, yang aku baca juga kayak gitu. Tapi meskipun mereka long distance marriage, menurut aku harusnya dia nggak melakukan hal-hal itu sih. Iya sih, benar banget. Apalagi kan katanya anaknya kembar dan Ih, dia baru melahirkan ya kalau nggak salah istrinya. bener banget. Jadi menurut aku faktor istrinya bisa sampai semarah itu tuh katanya suaminya udah mulai meninggalkan kewajibannya sebagai seorang suami dan juga sebagai seorang ayah, dan istrinya katanya kena baby blues juga. Dia baru baru melahirkan anak kembar tuh langsung ditinggal-tinggal gitu sama suaminya. Berarti mungkin aja penyebabnya dari baby blues juga kali ya. Jadi kayak trauma gitu kali. Bisa jadi ada faktor dari baby blues itu. Ah, tapi berarti kalau kayak gitu kita beneran harus apa ya? Harus siap gak sih sebelum nikah? Karena biar nggak merugikan banyak orang juga, terutama anaknya gitu loh. Benar banget. Seseorang memutuskan untuk menikah tuh menurut aku dia harus sudah siap dari segi finansial, mental, pola pikir, dan juga banyak hal lainnya deh yang masih harus dipikirin. Jadi nikah tuh bukan tentang jadi suami istri dan punya anak doang, Nat. Bener sih. Tapi terus sekarang kabar istrinya gimana ya? Setahu aku sih, baca berita kemarin-kemarin tuh istrinya udah dijadiin tersangka, dan katanya pembunuhan ini tuh udah direncanain. Ya pasti udah direncanain sih. Jadi si istrinya tuh setelah tahu kalau sisa uang di ATM-nya tinggal 800.000 itu, suaminya kan gak ada di rumah, dan dia tuh langsung telepon suaminya untuk pulang ke rumah. Awalnya suaminya tuh nggak mau, cuman dia ngancem kalau dia bakal bakar anak-anaknya, dan posisinya dia itu dalam perjalanan pulang dia mampir dulu ke SPBU dan beli bensin gitu, Nat. Wow, serem banget. Berarti beneran dia apa ya? Kayak udah kependam gitu gak sih marahnya? Kayak udah ditahan-tahan dari lama, terus meluapnya dan serem itu gitu loh. Bener banget, karena tingkat kesabaran manusia juga pasti ada limitnya, namanya juga manusia. Terus yang aku baca juga ternyata suaminya sebelum judi online ini, kan tadi aku udah bilang dia udah KDRT, selingkuh dan sebagainya. eh Suaminya tuh udah mengajukan perceraian gitu, cuman ditolak sama sama kantornya. Wow, kenapa bisa ditolak gitu ya? Nah itu aku nggak tahu. Tapi menurut kamu apa sih Vin yang bisa diambil hikmahnya gitu loh dari kejadian ini, kayak apa ya, pesan tersiratnya gitu loh? eh Kalau menurut aku pribadi ya, yang tadi sih yang udah kita sebutin, kalau nikah itu banyak banget hal yang harus dipikirin, dan pasti kita juga akan melepas masa lajang kita, udah harus siap berkeluarga, Nat. Benar banget. Berarti emang beneran harus stabil dalam
segala segala-gala hal. halnya ya. Bener banget, Nat. Biar nggak kejadian kayak gitu dan merugikan banyak orang, terutama anaknya kali ya. Bener, sekarang gimana anaknya? Ibunya dibully, ayahnya meninggal. Siapa yang ngurus mereka? Iya sih, bener banget. Makanya kasihan banget kali ya. Bener, anak-anaknya masih pada kecil kan. Yang pertama tuh kalau nggak salah umurnya masih 2 atau 3 tahun gitu. Terus yang kembarnya masih bayi. Berarti beneran udah nggak ada yang ngurus sama sekali ya kalau Bener kayak gitu. banget. Bener, maksudnya kita harus hati-hati banget sih, maksudnya sebelum kita berkeluarga atau mutusin sesuatu. Karena emang harus pikir panjang gitu biar nggak merugikan banyak orang. Bener banget tuh, Nat. Dan yang aku tahu ancaman hukuman penjaranya tuh cuma 14 tahun dan denda paling banyak tuh 45 juta. Wow, tapi lama juga ya. Maksudnya berarti dia balik lagi ke anaknya tuh kayak pas anaknya udah gede dan kasihan gitu loh anaknya. Kayak Bener, kurang kasih sayang dari kedua orang tuanya gitu. bener banget, Nat. Kalau menurut kamu, mau pesan moral apa yang bisa kamu ambil dari cerita ini? Pesan moral dari aku sih kayaknya emang beneran kita tuh harus udah settle, harus udah siap dalam segala hal ya. Terutama mungkin kita harus bisa stabil dalam hal emosi biar apa ya, menyikapi hal-hal kedepannya tuh bisa eh secara Dewasa. waras dan dewasa gitu loh. Bener banget tuh, Nat. Oke deh, makasih banyak ya, Vin. Makasih juga ya, Nat, udah mau diskusi tentang hal ini sama aku. Oke, sama-sama. Dadah. Dadah.